Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Sekali lagi saudara-saudara, sekali lagi, dan segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan Indonesia. Tenaga dan modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya program kabinet kerja, akan mendapat tempat dan kesempatan yang wajar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden itu. Kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandekan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Nah, apa yang saya ceritakan di atas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita keblinger sama sekali. Hampir-hampir saja kita off-grid sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali. Dan dengan itu memberi kembali kepada revolusi Indonesia, ia punya romantik, dinamik, dan dialektik. Dengan koreksi banting setir ini, kita kembali beri kepada revolusi Indonesia, ia punya jurusan, ia punya arah, ia punya direction. Dengan itulah maka pada permulaan pidato ini, karena itulah maka pada permulaan pidato ini saya berbicara tentang pengalaman di masa yang lampau dan jurusan untuk masa yang akan datang.
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan, sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat, yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Saya siap mengangkat sumpah dengan cara Islam, yaitu agama yang saya peluk. Bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung
langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih apapun tiada memberikan akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat sebagai kepala negara yang baik. Saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia, daripada pemerintahan, terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. Saya tidak sekadar mengeluarkan janji atau kesanggupan, tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama. Saya masih belum sehat, betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang, tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi.
Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh segala alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telurkan pemerasan manipul, yaitu USDEK. Lalu kita camkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu Resopim. Hai tentara, dan polisi, dan rakyat, terlibat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gila oleh sejarah. Jika mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Jerbasuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Terima kasih. 本9月末第85回臨時議会において小磯内閣総理大臣より焼きインドは将来独立進むべき旨中外に宣明せられたる本職水の広大無辺に強く感激しここに矢は派遣軍将兵の現場優先と運送職員の停止に奮闘をさせるとともに積年の決断を達成する矢は5000万住民の命を思い中心より
決死の意を表する次第なり。Paduka yang mulia saya posisikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Aceh Timur Raya. Tenno Heka, bantai! 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 Heka, Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian.
Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah. Mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Jerbasuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Sulit sekali saudara-saudara, pemersatuan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila. Tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin, alangkah banyak macam agama di sini, alangkah banyak macam aliran pikiran di sini, alangkah banyak macam golongan di sini, alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama
dan lain-lain sebagainya itu, jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara Pancasila. Ada satu ucapan daripada seorang pemimpin besar asing. Dia berkata, national unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. National unity can only be preserved upon a basis which is larger than the nation itself. Persatuan nasional hanya dapat dipelihara, dikekal dan abadikan jikalau persatuan nasional itu didasarkan atas satu dasar yang lebih luas daripada bangsa. Ibu Pratiwi mempunyai konde yang harus kita hias dengan bunga-bunga, kataku. Engkau harus menyumbang bunga kepada konde daripada Ibu Pertiwi ini. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melati, berilah melati, kataku. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang mawar, belilah mawar kepada Ibu Pratiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang melur kepada Ibu Pratiwi, berilah melur kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Engkau bisa menyumbang bunga cempaka kepada Ibu Pratiwi, berilah cempaka kepada Ibu Pratiwi. Engkau setatmu bisa memberi bunga apa? Engkau bisa menyumbang bunga Kamboja kepada Ibu Pratiwi, sumbanglah kembang Kamboja kepada Ibu Pratiwi. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Ada pantun yang bunyinya, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri. Namanya negeri Uttarakuru. Uttarakuru, yaitu artinya lornya negara Kuru. Kuru yaitu Kurowo itu. Uttarakuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Uttarakuru itu nggak ada panas yang terlalu, nggak ada dingin yang terlalu, nggak ada manis yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Adem tentrem kadya siniram banyu ayu suwindulawati. Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada up and down, perjuangan tidak ada. Semuanya itu adem, tentrem, seneng pun tidak terlalu seneng, tidak terlalu sedih.
Sudahlah, tenang, Utara Kuru. Apa engkau ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi lompar-lompar. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Terima kasih. Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Subhanahu wa Ta'ala, nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi lompar-lompar. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita.
Ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Panca program Front Nasional, bukan panca program pemerintah. Front Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pimpinan saya itu, seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Parama Arfa, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 yang menjadikan Resupim dan Ambek Parama Arfa masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan 2 tahun 1960. Sekarang tentang pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, bukan sekadar MPRS, jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali, dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Sekarang tentang wewenang MPR dan MPRS. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, yaitu pasal 3 Undang-Undang Dasar, serta memilih presiden dan wakil presiden, pasal 6 Undang-Undang Dasar ayat 2. Undang-undang dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manipol Usdek. Sekarang hal kedudukan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, masa jabatannya, serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, kesatuan tindak antara presiden dan wakil presiden yang membantu presiden, yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Saya ulangi, dalam pada itu presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang
dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Pasal 4, pasal 5, pasal 10, 14, pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, ayat 2. Saya kepada MPR. Izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara. Terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hal laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi itu. Panca adalah 5. Nah ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 Dasa. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus Nawa aksara, atau disingkatkan Nawa aksara. Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan.
struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah